Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semakin ngawur, semakin malam. Kembali lagi di Ngopilog Series. Kali ini seperti biasa, saya akan menemani malam Anda yang bercerita tentang horor. Jadi ada salah satu cerita yang akan saya bawakan, yaitu adalah cerita hantu-hantu yang ada di Kalimantan Barat. Terutama adalah hantu Balai Seribu. Seperti yang saya dengar, hantu Balai Seribu ini adalah hantu yang kononnya lekat dengan ketika kita itu berada di hutan belantara Kalimantan atau hutan lindung yang ada di Kalimantan Barat. Makanya setiap kita pergi ke luar daerah, terutama di daerah-daerah hulu itu, ketika masih masuki kampung daerah hulu itu, ketika kita melihat binatang atau melihat orang atau gimana gitu yang kita memang tidak mengenali dia, jangan ditegur. Itu kata orang yang sudah biasa di Kalimantan. Apa sih sebenarnya hantu Balai Seribu? Dengarkan nih. Oke, masuk. Hantu Balai Seribu kini telah menjadi cerita misteri. Hantu ini berada di hutan belantara Kalimantan bersama dengan hewan-hewan liar. Jadi hantu ini sebenarnya berdampingan dengan hewan liar. Itu kononnya seperti ceritanya ya. Kalau kita masuk ke hutan gitu, kalau kita ada melihat sesuatu yang menurut kita itu aneh, jangan ditegur. Kalau bisa biarkan. Kecuali kita udah keluar dari area hutan tersebut, baru boleh kita bercerita dengan teman atau rekan. Kedatangan Balai Seribu menurut warga setempat ditanya dengan angin kencang yang datang mendadak tanpa sebab menyebab, padahal hari bagus. Nah, kalau di dalam suasana seperti itu ya, misalnya kita lihat cuaca bagus itu, bisa jadi nih kalau untuk di daerah, khususnya kalau di daerah-daerah hulu sana lah ya, seperti kampung saya gitu, itu biasanya anang disongka ada hantu. Kalau orang sana nyebutnya bilang tuh ada utan. Maksudnya ada barang halus itu. Nah, ketika ada hal yang seperti itu, jangan sampai kita menegur sesuatu yang menurut kita itu tidak penting untuk ditegur. Contoh, kalau kita berada di sungai, hutan lindung itu, ada batang kayu yang lagi hanyut, nggak boleh tegur, biarin aja. Ketika udah sampai di lokasi, misalnya sampai kampung kita itu, boleh untuk bercerita. Misalnya, oh aku tadi ada lihat hantu, lihat batang kayu nih, oh saya tadi ada lihat buaya nih. Jangan ditegur walaupun bentuknya itu hewan, kecuali kita mancing dapat ikan itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita melihat itu yang barang itu adalah barang yang lewat, jangan tegur, karena di sana masih sangat magis. Bisa jadi hal tersebut yang ditegur itu adalah makhluk halus dan dia akan mengikuti kita. Kita lanjut. Kedatangan manusia ke wilayah tinggal mereka membuat mereka marah, apalagi tanpa permisi, kepada raja hutan dari alam gaib. Mereka akan membunuh. Jenis hantu ini sering mengganggu orang yang masuk ke hutan yang lebat. Wih, ya memang sih, hantu ini suka menyesatkan orang. Maksudnya ketika kita masuk ke hutan, tiba-tiba kita tersesat gitu, itu bisa jadi kita dikacau sama hantu Balai Seribu. Dan juga kita tidak boleh yang namanya itu lagak gitu. Nah, kita sok-sokan gitu masuk ke dalam hutan, apalagi hutan termasuk hutan angker, kita bilang mana hantu nih? Tak ada hantu dan tak seram. Dulu saya pernah dengar cerita ada seorang pemuda yang di dalam sebuah pondok, dia seakan-akan siap berani sama hantu. Tiba-tiba di pondok tersebut didatangi hantu Balai Seribu dan rumahnya digoncang. Akhirnya pemuda itu langsung masuk ke dalam kelambu dan membaca surah Yasin atau membawa kitab lah, intinya dia baca Al-Quran gitu, saking takutnya diganggu sama hantu Balai Seribu. Berguncang itu rumah. Dia tuh nggak merobohkan rumah, tapi kayak dia menakuti, bahwa dia ingin menginformasikan bahwa aku nih ada boy, jangan agak gitu bah. Sebenarnya seram juga ya, seram sih. Untuk kalian yang keluar kota, khususnya daerah arah sana yang kita masih belum tahu cerita magis seperti apa, kita harus patuhi apa kata mereka yang ada di sana sesuai dengan adat mereka. Contoh,
Minimal kalau ada mereka bilang jangan ditegurkan, jangan tegurkan. Jalan ya santai gitu. Ketika kita lihat kayak ada orang jongkok tepi jalan atau apa gitu, jangan ditegurkan, lewati aja. Bahaya sih, ini tradisi sebenarnya. Walaupun menurut kita ini kayaknya sih ini tradisi, atau ini benar atau enggak, yang penting ikuti aja. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Mana kita tahu, bukan nyambung gitu ya. Sedangkan saya yang kampung situ ya saya ikutkan ya. Meskipun begitu, sampai saat ini hantu Balai Seribu tidak pernah menampakkan wujud mereka pada manusia. Yang ada hanyalah cerita tentang korban yang hilang tanpa dapat ditemukan karena memang tidak ada yang mampu hidup setelah bertemu dengannya. Sebenarnya ada juga beberapa kasus. Dulu saya pernah juga dengar cerita nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek tiba-tiba menghilang dalam 1 minggu. Waktu itu tidak salah di daerah Kapuas Hulu, tiba-tiba nenek itu ditemukan di kampung lain gitu dalam waktu 2 hari. Kalau logika kita, contoh saya dari Pontianak ke Mempawah jalan kaki belum tentu sampai 2 hari. Dan bahkan ada yang bilang ada yang pernah melihat itu ya. Misalnya nenek ini dalam waktu 2 hari itu di kampung ini, dalam waktu beberapa jam kemudian dia balik lagi kampung itu. Dan dia bilang juga ini yang selamat ya. Ini menurut cerita. Dan nenek itu mengikuti seakan-akan yang diikuti itulah keluarganya. Jadi dia menyerupai keluarga dia sendiri itu. Maka dia diikutkan sehingga dia lupa dengan pulang. Ujung-ujung dia lupa macam mana dia nak balik. Ini seru sih sebenarnya. Seru tapi menyeramkan juga itu. Seram. Ada beberapa kasus juga ketika dia bertemu dengan hantu Balai Seribu ini, ketika masuk hutan ada yang balik, dan juga ada yang dia itu pergi tapi nggak pulang-pulang, dicari gitu, nggak dapat, akhirnya ditemukan tiba-tiba meninggal. Itu bisa jadi sih, kalau untuk kepercayaan orang Kalimantan itu bisa jadi ini adalah salah satu ulahnya si hantu Balai Seribu itu tadi. Biasanya kalau yang korban-korban hilang tiba-tiba meninggal itu biasanya korban-korban yang seakan-akan menantang gitu, biasanya gitu. Tapi kalau kita memang tidak ada ingin menantang, paling kita disesatkan, susah pulang. Kalau kita ditemukan alhamdulillah, kalau tidak ditemukan kita katanya. Kita lanjut. Keberadaan hantu dan makhluk gaib lainnya mungkin hanya ada di dalam cerita mulut ke mulut, tanpa adanya bukti secara sains modern. Akan tapi keberadaan mereka sebagai penghuni di bumi tetap harus kita akui. Ya, kita itu harus mengakui itu. Mereka itu ada. Anggaplah kita mengakui bahwa itu adalah sebuah jin. Ya, aku nggak mau bahas sampai ke situ amat. Tapi ini yang penting aku bahasnya mungkin arahnya ke cerita masyarakat aja. Cerita masyarakat sana bilang, kalau kita masuk ke dalam sebuah kampung, kalau ada yang memberikan informasi, jangan ditegur sembarang tegur di dalam hutan, ikuti. Jangan kita udahlah nggak tahu adat, sembarangan jalan, sembarangan lajak, ada yang lewat, kita tegurkan. Oke, yang ditegurkan mungkin itu adalah orang. Kalau ditegur itu adalah hantu, siap-siap Anda tersesat tidak pulang. Oke, sampai di sini. Ini lumayan seram dan juga tengah malam. Saya Cacing, ini berita horor. Thank you yang sudah menonton Ngopilo Series. Kali ini saya sendiri. Jangan lupa like and subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.